Kemudian perkenalkan kami melaporkan progres kegiatan yang sudah kami lakukan. Jadi pada tanggal 17 Oktober kami melakukan peletakan batu pertama berlokasi di Cibitung, di mana pada hari itu hadir Bapak Menteri Pertanian, Bapak Menteri Koperasi, kebetulan dari BGN dan KKP serta Bapak Mendes sebagai penggerak hadir juga dan Wakil Panglima TNI sebagai mitra hadir mendampingi kami pada saat peletakan batu pertama. Dan setiap hari kami melakukan target kami setiap hari itu sekitar 2.930 titik. Tetapi sampai hari ini kami baru bisa sekitar 1.200 dan kami terus berprogres dan terus mengejar bagaimana supaya tiap hari bisa kita mulai seperti yang kami rencanakan, yaitu sekitar 2.930 titik per hari. Kurang lebih desain atau denah daripada gerai koperasi Desa Merah Putih yang disiapkan. Bangunannya seluas 20 kali 30 dengan membagi 6 kali 17 itu akan digunakan sebagai gerai tokonya. Kemudian di dalam gerai toko itu ada juga 3,5 kali 10 itu untuk klinik desa, di mana nanti bisa digunakan oleh bidang maupun dokter-dokter yang ada di desa. Selain itu juga ada gudang khusus untuk pupuk sekitar 4 kali 6. Itu di luar daripada gudang untuk bahan-bahan pokok untuk yang akan dijual di koperasi. Selain gudang ini kita juga ada satu section bagian khusus untuk penempatan gas melon atau gas subsidi. Sehingga nanti Koperasi Desa Merah Putih juga akan menjadi agen distribusi daripada gas subsidi. Next. Kurang lebih ini tampaknya. Kemudian kita bisa lihat di dalamnya, kurang lebih bentuk dalamnya seperti yang selanjutnya ini. Ini gambar potongan dari gedung, ini gambar dalamnya. Izin pimpinan, biaya pembangunan satu gedung berapa, Pak? Bagaimana? Biaya pembangunan satu gedung KDMP ini berapa? Satu gedung KMP ini kita menganggarkan 1.658 ya. Atau kurang lebih sekitar 2.938.000 per meter persegi untuk seluruh Indonesia. Dan desain ini kami lakukan dan harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang mengajukan untuk dilakukan indeks. Kalau menggunakan indeks untuk membangun gerai-gerai ini, itu kira-kira memerlukan anggaran sekitar 600 triliun. Karena di Papua itu anggaran per meternya itu sekitar 24.000. Di daerah-daerah Sumatera atau di daerah-daerah NTT itu bisa sekitar 12.000 di daerah-daerah tertentu. Hanya di Jawa yang sekitar 6 juta. Izin Bu Ketua, izin. Iya, izin. Baru ya boleh. Pak Mufti juga kan kalau belum diizinkan nggak boleh ngomong ya. Silakan. Harus tertib. Silakan. Muti, Ibu Ketua itu perempuan. Kita tidak boleh galak-galak, harus menghargai perempuan. Pak Dirut, ini desain bagus. Dan desain ini nanti merata di seluruh 80.000. Sementara ini karena kita mengejar percepatan, kita fokus dulu dengan desain yang tunggal ini. Ketika Ada pertanyaan saya, apakah akan dibangun gerai seperti ini betul, di 80.000? betul. Mohon dipertimbangkan Pak Menteri, Pak Dirut. Jangan sampai nanti jadi kandang kambing. Baik. Karena ada desa Pak, itu penduduknya katakan 500 Siap. atau 300 atau 1.000. Dan itu rumahnya itu berjauhan. Itu nggak mungkin di kampung sana yang jaraknya 5 km, 3 km saja belum tentu datang belanja. Akan berubah jadi pengalaman kau dia dulu. Bangun gudang
pupuk 30 ton. Jadi kandang kambing Pak Menteri. Karena pupuk hanya bisa diisi 5 ton, 10 ton. Kenapa? Petaninya tidak datang ke situ beli itu. Jadi ini mau dipertimbangkan. Ini desain sangat bagus. Kalau untuk Jawa, seluruh Jawa bisa ini. Ya, karena penduduknya padat, ya, jumlah penduduknya banyak, kelurahan banyak, ini cocok. Tapi di daerah Kalimantan, di daerah Papua, di daerah Sulawesi, ini mohon dipertimbangkan. Prioritaskan yang tunggal standarnya untuk tanah-tanah yang memang sudah siap. Nanti ketika Januari Februari kita akan menyesuaikan dengan kondisi desa masing-masing. Tapi kalau yang sekarang standarnya memang kita percepatannya dengan standar yang sama dulu Pak Wakil Ketua. Dikejar dulu, nanti yang berikutnya baru kita sesuaikan. Interupsi pimpinan sebentar. Ini lagi minta izin. Baik. Pertama-tama saya mengamati tentang konsep tata ruang yang dibuat oleh Pak Direktur. Bagi saya ini pemborosan biaya, Pak. 1,6 miliar untuk target storage untuk masalah tempat penjualan atau lokal di desa itu ini bagus, tapi terlalu mewah bagi saya kalau untuk tingkat desa, apalagi wujud yang ingin kita lakukan itu adalah koperasi, Pak. Nah, sekarang tata ruang yang ada 1,6 miliar ini kan yang akan ditampung itu adalah pangan, hasil pangan. Nah, kalau bicara hasil pangan, Pak, dalam waktu 2 hari aja sudah membusuk. Nah, kalau dibuat konsepnya seperti ini, atapnya menggunakan plat, jangan sampai 2 hari, Pak. Sehari udah busuk, Pak. Jadi interior daripada ruangan itu harus cold storage, pendingin, Pak. Ruang pendingin yang harus ada di dalam, bukan konsep seperti ini. Ini konsep untuk memang untuk siap jual. Tapi penampungan juga nggak akan bisa terwujud. Nah, daripada anggaran itu 1,6 miliar, mendingan Bapak buat budget 500 juta, target pencapaiannya bisa lebih maksimal, konsepnya lebih diminimalis, ya kan? Jangan terlalu sebesar ini. Nah, lalu Pak Zul, kalau bertanya banyak nanti aja setelah selesai Pak Ya, Dirut ya. sedikit lagi ya. Maksud saya yang ditambahkan lagi adalah satu masalah kos anggaran. Karena kos anggaran itu saya lihat untuk target maksimal yang ingin dicapai itu nggak bisa tercapai, Pak, dengan anggaran seperti itu. Terima kasih. Saya izin juga Ketua. Dikit aja. Saya mau tahu dananya nih dari mana, gitu aja. Cuman itu aja. Pak Zul, Udah, iya. belum. Ya, selesaiin dulu aja ya. Silakan Pak Dirut, selesaikan. Silakan Pak Dirut. Baik, kami lanjutkan dengan groundbreaking. Kemudian kurang lebih ini desain di dalam Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Jadi di dalam koperasi itu selain ada, tadi sudah saya paparkan bahwa selain gerai untuk toko, ada gerai untuk klinik, kemudian ada juga gudang khusus untuk pupuk, karena pupuk harus dipisahkan dengan makanan. Kemudian di dalam gerai juga kita ada apotek atau gerai khusus obat sehingga masyarakat bisa akses kepada obat secara langsung. Kemudian selain gerai apotek juga ada gerai simpang pinjam. Jadi di situ akan ada gerai selain jual barang juga ada gerai simpang pinjam. Dan selanjutnya kita bisa lihat ini kurang lebih gudangnya. Di dalam gudang itu kita juga ada satu section khusus untuk gas subsidi. Sehingga nanti Koperasi Desa Merah Putih itu diharapkan bisa menjadi agen daripada gas untuk bisa disalurkan langsung kepada masyarakat. Selanjutnya bisa kita lihat kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, selain mereka memiliki gerai, setiap koperasi itu juga kita sediakan 1 mobil truk dan 1 mobil pickup 4x4 serta 2 motor roda 3.